Halo Bunda Cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di sini kami akan membagikan informasi penting nih untuk Bunda. Kira-kira apa ya informasi pentingnya? Informasinya yaitu tentang pentingnya pemberian makan bayi dan anak yang baik dan benar bagi tumbuh kembang anak. Wah, ini wajib banget nih untuk Bunda ketahui. Kalau begitu, yuk kita simak informasinya. Tahukah Bunda bahwa pertumbuhan pesat seorang anak ditentukan oleh 2 tahun pertama kehidupan anak? Pada saat memasuki usia 2 tahun, tinggi badan anak akan mencapai setengah dari tinggi badannya saat dewasa. Jadi, bisa kita bayangkan kalau kita tidak bisa berhasil di 2 tahun pertama, maka kita telah kehilangan kesempatan untuk mencapai tinggi optimal anak ketika dewasa kelak. Tinggi badan sangat penting untuk performa kehidupan anak di masa yang akan datang. Untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan anak, dibutuhkan protein, kalsium, dan zinc agar dapat dicapai tinggi badan yang optimal. Maka, makanan pendamping ASI atau MPASI harus mengandung ketiga zat gizi ini dengan jumlah yang adekuat atau cukup. Kecerdasan seorang anak akan sangat ditentukan oleh kekuatan sel saraf otak yang dibentuk pada 2 tahun pertama kehidupan anak. Pada usia 1-2 tahun, volume otak anak akan mencapai 70% volume otak dewasanya. Oleh karena itu, 2 tahun pertama merupakan masa emas atau masa kritis seorang anak. Jadi, pemberian gizi yang baik bila baru mulai diberikan pada usia di atas 3 tahun hanya akan membantu anak untuk mencapai perkembangan 30% volume otaknya saja. Tidak bisa lebih dari itu, dan hal ini bersifat menetap dan tidak bisa dirubah. Untuk perkembangan pesat, maka anak akan membutuhkan vitamin B1, B3, B6, B12, biotin atau vitamin B7, zat besi, zinc, dan lemak esensial. Maka, zat gizi ini harus terkandung di dalam MPASI. Lalu, apa jadinya kalau anak kita sering sakit? Jika anak sering sakit, anak tidak akan tumbuh pesat meskipun kalsium, protein, zinc terpenuhi. Anak tidak akan berkembang cerdas walaupun vitamin, zat besi, dan biotin terpenuhi jika anak sakit berulang. Untuk mencegah anak sakit berulang, diperlukan imunitas yang kuat. Untuk mendukung kekebalan tubuh atau imunitas anak, dibutuhkan dukungan zat gizi. Inilah peran zat gizi untuk imunitas. Untuk mendukung kekebalan tubuh anak, membutuhkan vitamin A, baik yang didapat dari makanan maupun suplementasi tambahan. Maka dari itu, penting untuk Bunda memastikan anak mendapatkan suplemen vitamin A pada bulan penimbangan balita yang biasanya ada di bulan Februari dan Agustus. Kemudian, dibutuhkan juga vitamin C untuk melindungi sel imun dari radikal bebas. Zat besi dibutuhkan juga untuk membentuk sel darah merah dan meningkatkan kadar oksigen tubuh. Sel imun juga seperti sel lainnya membutuhkan oksigen untuk hidup dan melakukan fungsinya dalam menjaga pertahanan tubuh. Jadi, zat besi tidak kalah penting ya Bunda. Ada zinc atau seng yang dapat memperkuat daya tahan tubuh supaya anak Bunda tidak gampang sakit. Maka dari itu, MPASI harus mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, dan zinc atau seng. Nah Bunda, pemberian makan pada bayi dan anak dimulai dari usia 0-6 bulan, di mana anak hanya diberikan ASI saja, tanpa makanan lain, atau sering dikenal dengan ASI eksklusif. Dilanjutkan dengan pemberian MPASI mulai usia 6-11 bulan, dengan makanan lumat atau lembik, yang mengandung menu lengkap. Namun, dengan tetap memberikan ASI yang sesuai. Kebutuhan ASI ini disesuaikan dengan keinginan anak untuk menyusu kepada ibunya. Lalu, untuk bayi 12-24 bulan, pemberian makanan keluarga masih dengan tetap memberikan ASI yang sesuai. Nah, ASI ini disesuaikan dengan keinginan anak untuk menyusu kepada ibunya. Tahukah Bunda bahwa kematian gizi balita di Indonesia disebabkan karena gizi kurang? Miris sekali ya Bunda. Dan yang paling penting yang harus jadi perhatian kita semua adalah 2/3 kejadian gizi kurang disebabkan karena pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak.
Kesalahan yang biasa dilakukan dalam pemberian makan pada anak meliputi 1. Terlalu dini. Anak beresiko mengalami gangguan pencernaan, tersedak, dan alergi makanan. 2. Terlambat. Pemenuhan zat gizi menjadi tidak optimal serta tumbuh kembang anak akan terganggu. Yang ketiga, tidak mencukupi kebutuhan, diakibatkan oleh komposisi MPASI yang tidak mengikuti pedoman yang benar. Yang keempat, frekuensi pemberian yang jarang. MPASI harus diberikan secara teratur, bukan hanya diberikan sebagai tambahan. Yang kelima, diberikan sebelum ASI. MPASI harus diberikan setelah anak mengonsumsi ASI, sehingga anak tidak terlalu kenyang dan menolak ASI. Dan yang terakhir, tidak menjaga kebersihan. Kebersihan yang tidak dijaga akan membuat anak beresiko terkena penyakit infeksi. ASI atau air susu ibu adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sedangkan ASI eksklusif adalah ketika bayi tidak diberikan makanan dan minuman apapun selain ASI hingga usia 6 bulan. Beberapa keuntungan dari pemberian ASI diantaranya adalah yang pertama, karena ASI mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasannya. Pemberian ASI juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi, sehingga bayi akan tercegah dari berbagai penyakit. Pemberian ASI juga melindungi bayi dari alergi karena ASI mengandung antibodi. Dan juga, pemberian ASI membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan bayi. Manfaat menyusui bagi ibu diantaranya menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi, membantu dalam menunda kehamilan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, mengurangi perdarahan setelah persalinan, mengurangi risiko ibu terkena kanker payudara, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, lebih ekonomis dan hemat, serta memberikan kepuasan ibu karena kebutuhan bayi dapat terpenuhi. ASI hanya dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai dengan usia 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan, bunda harus mulai memberikan bayi MPASI atau makanan pendamping ASI. MPASI merupakan makanan dan minuman yang diberikan kepada bayi dan anak sebagai pendamping ASI, dimulai dari usia 6 bulan hingga 24 bulan. MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI eksklusif menuju pemberian makanan keluarga. Bunda, untuk memberikan MPASI ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi loh. Persyaratan itu diantaranya yang pertama, tepat waktu. Memberikan MPASI ketika ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi atau ketika usia bayi sekitar 6 bulan. Yang kedua, adekuat. MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak dari segi jumlah, frekuensi makanan, konsistensi, dan juga variasi makanan. Yang ketiga, aman dan higienis. Proses persiapan dan pembuatan, penyimpanan, serta saat pemberian menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman, serta higienis. Yang terakhir, MPASI diberikan secara responsif, atau MPASI diberikan sejalan dengan tanda lapar dan ada nafsu makan yang ditunjukkan oleh bayi, serta frekuensi dan cara pemberian yang sesuai dengan umur bayi. Pemberian MPASI pada bayi dengan ASI eksklusif meliputi yang pertama, berikanlah ASI eksklusif sejak lahir sampai usia 6 bulan. Selanjutnya, tambahkanlah MPASI mulai usia 6 bulan. Yang kedua, lanjutkanlah ASI sampai anak berusia 2 tahun. Yang ketiga, lakukanlah pemberian MPASI secara responsif dengan menerapkan prinsip asuhan psikososial. Yang keempat, terapkanlah perilaku hidup bersih dan higienis, serta penanganan makanan yang baik dan tepat. Yang kelima, mulai pemberian MPASI pada usia 6 bulan dengan jumlah bertahap sesuai dengan usia bayi, namun ASI tetap sering diberikan. Yang keenam, berikanlah bertahap dari segi konsistensi dan variasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayi. Yang ketujuh,
Frekuensi diberikan semakin sering sesuai dengan usia bayi. Yang kedelapan, berikanlah variasi makanan yang kaya akan zat gizi. Kesembilan, gunakanlah MPASI yang diperkaya vitamin dan mineral. 10. Tambahkanlah asupan cairan saat anak sakit, lebih sering menyusu, atau dorong anak untuk makan makanan lunak. Setelah sembuh, berilah makanan lebih sering dan lebih banyak. MPASI yang diberikan kepada bayi harus memenuhi syarat adekuat, di mana mencukupi kebutuhan zat gizi anak dari segi jumlah, frekuensi, konsistensi, dan variasi makanan. Menurut WHO atau World Health Organization, pemberian MPASI kepada bayi dianjurkan meliputi bahan makanan sumber karbohidrat, sumber protein hewani dan nabati, sayuran dan buah, serta lemak atau minyak yang dapat ditemui pada MPASI menu lengkap. Pada MPASI menu lengkap, karbohidrat memiliki peran di antaranya menyediakan energi bagi tubuh dan otak anak yang sedang berkembang pesat, memperbaiki fungsi pencernaan sebagai makanan untuk bakteri baik di dalam pencernaan, dan mencegah penggunaan protein dalam menghasilkan energi untuk tubuh. Sementara protein hewani berperan untuk menyediakan asam amino esensial lengkap yang strukturnya menyerupai asam amino di dalam tubuh. Kemudian, membangun sel dan jaringan tubuh, terkait optimalisasi jumlah sel syaraf otak dan tinggi badan, serta memenuhi kebutuhan vitamin A, B12, vitamin D, zat besi, omega 3 terutama ikan, dan zinc. Protein nabati berperan untuk membangun sel dan jaringan tubuh terkait optimalisasi jumlah sel syaraf otak dan juga tinggi badan anak. Memperoleh fitokimia, zat kimia yang terkandung di dalam makanan yang sifatnya sebagai antioksidan, dan juga mengandung karbohidrat serta serat sebagai makanan bakteri baik di dalam usus dan menyediakan energi untuk tubuh dan otak. Lalu, untuk sayur dan buah, memiliki peran sebagai penyedia vitamin C, provitamin A, mineral, serat untuk proses kimia di dalam tubuh, dan juga untuk memperoleh fitokimia yang berperan sebagai antioksidan dan mengandung karbohidrat serta serat sebagai makanan bakteri baik di dalam usus dan menyediakan energi untuk tubuh dan otak anak. MPASI tidak akan lengkap tanpa penambahan lemak untuk bayi dan anak, karena lemak menyediakan energi untuk tubuh dan otak, membantu menyerap vitamin larut lemak, pertumbuhan sel, dan juga menjaga keutuhan dan perkembangan dinding sel termasuk sel otak anak. Untuk bayi usia 6-8 bulan, dapat diberikan makanan dengan tekstur dimulai dengan bubur lembut atau makanan lumat. Dilanjutkan dengan makanan keluarga yang dilumatkan. Frekuensi pemberiannya berkisar antara 2-3 kali makan per hari, disertakan dengan selingan 1-2 kali yang disesuaikan dengan selera makan anak. Jumlah pemberiannya mencakup 3 sendok makan sampai setengah mangkuk atau gelas ukuran 250 ml. Sedangkan untuk bayi usia 9-11 bulan dapat diberikan makanan dengan tekstur makanan yang dicincang halus atau dilumatkan dan ditambahkan dengan finger food atau makanan yang dapat digenggam oleh anak. Frekuensi pemberiannya berkisar antara 3-4 kali makan per hari dengan selingan 1-2 kali yang disesuaikan dengan selera makan anak. Dan jumlah pemberiannya berkisar antara setengah sampai 3/4 mangkuk atau gelas ukuran 250 ml. Kemudian, untuk bayi berusia 12-23 bulan, dilanjutkan dengan pemberian makanan keluarga yang dapat dicincang halus atau dilumatkan bila diperlukan. Frekuensi pemberiannya berkisar antara 3-4 kali makan per hari dengan selingan 1-2 kali disesuaikan dengan selera makan anak. Jumlah pemberiannya berkisar antara 3/4 sampai 1 mangkuk atau gelas ukuran 250 ml. Untuk kombinasi MPASI menu lengkap, Bunda dapat memberikan nasi dengan daging ayam, ditambah tahu dan juga bayam. Bunda dapat menyajikannya dengan cara dicampur ataupun secara terpisah. Cita rasa didapat dari penambahan kaldu tulang, bumbu rempah, dan juga sari buah. Tidak perlu penambahan gula ataupun garam. Dapat ditambahkan minyak setengah sampai 1 sendok teh, dan dapat ditambahkan saus dari buah yang dijadikan puree atau dihancurkan.
Sedangkan untuk balita berusia 1-3 tahun, kebutuhan gizi seharinya mencakup karbohidrat sebanyak 3 porsi, contohnya adalah yang berasal dari nasi sebanyak 300 gram atau setara dengan 150 gram kentang ataupun 6 lembar roti tawar. Protein hewani 1 porsi, contohnya adalah daging sapi 35 gram atau ayam tanpa kulit 40 gram atau telur ayam 1 butir dan setara dengan ikan 40 gram. Susu dan olahannya sebanyak 1-2 porsi yang dapat berasal dari susu 2 gelas atau keju 70 gram. Protein nabati 1 porsi dapat berasal dari tempe sebanyak 50 gram, tahu 110 gram atau yang setara dengan 2 tahu ukuran sedang ataupun kacang-kacangan seperti kacang hijau sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Sayuran 1,5 porsi atau setara dengan 1,5 gelas. Buah-buahan 3 porsi, contohnya adalah 3 buah pisang ukuran sedang atau 1 buah mangga ukuran besar ataupun buah lainnya. Dan jangan lupa, lemak atau minyak sebanyak 3 porsi seperti contohnya 3 sendok teh minyak kelapa ataupun bisa dengan 120 ml santan cair. Walaupun sama-sama membutuhkan makanan yang lengkap dan seimbang, tapi proporsi makan bunda, kakak, dan adik itu berbeda loh. Untuk adik yang berusia 6-23 bulan, setiap kali makan harus mengandung menu lengkap, di mana 35% isi piring terdiri dari makanan pokok atau sumber karbohidrat, 30% sumber protein hewani, 10% sumber protein nabati atau kacang-kacangan, dan 25% sayur atau buah, serta dilengkapi dengan sumber lemak untuk mendukung perkembangan sel otak anak. Sementara untuk kakak yang berusia balita atau 2-5 tahun, komposisi isi piring setiap kali makan meliputi 35% makanan pokok atau sumber karbohidrat, 35% sumber protein dengan diutamakan berasal dari sumber protein hewani, dan 30% dari sayur dan buah. Pola makan dengan menu lengkap dan seimbang seperti ini akan dapat mencukupi kebutuhan zat gizi harian anak yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Makanan keluarga adalah menu makanan yang sama yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Untuk balita, bisa disesuaikan dengan daya terimanya seperti dari segi tekstur, jumlah, ataupun penambahan bumbu yang terlalu tajam, seperti pedas, asam, atau lainnya. Bunda dapat menggunakan bumbu yang lebih netral supaya dapat diterima oleh anak. Lalu, apa saja ya tanda-tanda bayi siap untuk menerima makanan selain ASI? Tandanya yaitu dapat dilihat dari kesiapan fisik dan psikologis anak. Untuk kesiapan fisik dapat dilihat dari refleks anak, seperti menjulurkan lidah yang sudah sangat berkurang atau menghilang atau bahkan tidak pernah dilakukan lagi. Keterampilan dasar makan anak seperti mengisap dan menelan yang cair menjadi menelan makanan dengan tekstur yang kental dan padat. Memindahkan makanan dari bagian depan ke bagian belakang mulut. Selain itu, kesiapan fisik yang dapat dilihat dan diamati yaitu anak mampu menahan kepala agar tetap tegak dan juga duduk tanpa atau hanya sedikit bantuan karena sudah mampu menjaga keseimbangan badan ketika tangannya meraih benda di dekatnya. Sedangkan kesiapan psikologisnya yaitu bayi akan memperlihatkan perilaku makan lanjut, seperti dari awalnya bayi refleks untuk makan, menjadi ke lebih menirukan atau imitatif makanan yang disajikan dan dikonsumsi oleh keluarga. Bayi menjadi lebih mandiri dan eksploratif. Pada usia 6 bulan, bayi mampu menunjukkan keinginan untuk makan dengan membuka mulut. Jika lapar, bayi akan memajukan tubuhnya ke depan atau ke arah makanan, dan jika tidak berminat atau kenyang, bayi akan menarik tubuh ke belakang atau menjauh sebagai respon untuk menolak makanan. Bunda sudah tahu belum bagaimana cara memberikan makan anak yang baik dan benar? Caranya yaitu dengan memberikan makanan dimulai dengan bahan makanan seperti beras atau tepung beras. Mengapa? Karena bahan makanan seperti beras atau tepung beras merupakan makanan yang hipoalergenik atau yang dapat menyebabkan alergi yang sedikit atau rendah, dan juga merupakan sumber Fe atau zat besi yang dapat membantu tumbuh kembang anak. Makanan yang diberikan haruslah aman, bergizi, dan teksturnya sesuai dengan kemampuan bayi. Teksturnya dimulai dari yang lembut atau halus dan konsistensi sedikit encer.
Selanjutnya, secara bertahap tekstur dan konsistensi ditingkatkan menjadi semakin kental sampai padat dan kasar. Pemberiannya yaitu dimulai dengan jumlah yang sedikit 1-2 sendok teh pada saat pengenalan jenis makanan. Kenalkan juga satu persatu jenis makanan sebelum diberikan berupa campuran dengan jarak waktunya yaitu 2-3 hari. 4-7 harinya bila terdapat riwayat alergi, agar bayi dapat mengenali rasa dan aroma setiap jenis makanan baru. Makanan baru sebaiknya diberikan pada saat pagi hari. Mengapa? Karena agar dapat melihat makanan baru yang akan dikenalkan sebaiknya diberikan pada saat pagi hari oleh ibu, agar cukup waktunya bila terjadi reaksi simpang atau reaksi yang tidak diinginkan. Mencuci tangan dan semua peralatan sebelum digunakan agar terbebas dari bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Tidak menggunakan peralatan makan secara bersama-sama atau mengunyah makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bayi. Lalu apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan saat memberikan makan untuk anak balita? Yang harus diperhatikan yaitu protein hewani dan nabati yang diberikan sejak 6 bulan. Telur, daging, ikan harus diberikan dalam keadaan matang. Tidak disarankan pemberian jus buah di bawah 1 tahun. Madu diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Hindari pemberian makanan dengan lemak tinggi, pemanis dan penyedap rasa tambahan. Minyak, mentega atau santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Dan perhatikan juga kebersihan tangan anak dan ibu. Penting loh Bunda untuk memberikan MPASI secara aktif dan responsif. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan ibu selalu sabar dan memberikan dorongan terus ke bayi agar dapat makan sesuai dengan porsi makannya. Untuk makanan baru, tawarkan berkali-kali agar anak merasa terbiasa dan kemudian menyukainya. Saat memberikan makan, ibu harus melakukan interaksi dengan maksimal agar tercipta kedekatan dan kenyamanan serta kehangatan antar ibu dan anak. Meminimalisir gangguan saat pemberian MPASI, yaitu dengan tidak melakukan kegiatan lain saat memberikan makan, seperti menonton televisi, bermain video game, atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu anak sehingga anak tidak fokus saat makan. Selama kegiatan makan, tidak ada paksaan. Memberikan kesempatan makan sendiri pada anak yang lebih besar agar anak menjadi lebih mandiri. Memberikan makanan yang beraneka ragam dan bervariasi agar anak tidak bosan dan juga dapat melengkapi kebutuhan gizi anak. Bila anak menolak makanan, maka Bunda bisa mencoba makanan lain yang berbeda penampilan, tekstur dan rasanya. Menyajikan makanan ketika anak lapar agar anak dapat menghabiskan makanannya. Menggunakan piring tersendiri. Makan dengan porsi kecil dan juga sering. Apabila anak ingin makan sendiri, Bunda harus menemani agar dapat mengawasi makan anak. Tidak memberikan makanan selingan atau jajanan mendekati waktu makan. Simpan makanan di tempat yang aman dan bersih. Pastikan juga ibu selalu mencuci tangan sebelum memberikan makan untuk anak. Bunda sudah tahu belum cara membantu bayi agar mampu makan sendiri? Caranya yaitu dengan memberikan makanan yang dapat dipegang sendiri atau finger food agar bayi menjadi lebih mandiri. Memberi minum dari cangkir mulai usia 6-8 bulan. Kemudian membiarkan bayi memegang sendiri cangkir atau botol susunya. Dan yang terakhir membuat jadwal makan sehingga terjadi rasa lapar dan kenyang secara teratur. Bunda sudah tahu belum nih tanda bayi dan anak ketika lapar? Tandanya yaitu riang dan antusias saat didudukkan di kursi makannya. Lalu gerakan menghisap atau mengecapkan bibir. Selanjutnya bayi akan membuka mulut ketika melihat sendok atau makanan. Memasukkan tangan ke dalam mulut, menangis atau rewel karena ingin makan. Dan bayi juga akan mencondongkan tubuh ke arah makanan atau berusaha menjangkaunya. Lalu, jika bayi dan anak dalam keadaan kenyang, tandanya seperti apa sih? Tandanya yaitu bayi akan memalingkan muka atau menutup mulut dengan tangannya ketika melihat sendok yang berisi makanan. Lalu, bayi pun akan rewel atau menangis karena terus diberi makan. Dan biasanya, bayi juga akan mudah tertidur dengan nyenyak karena sudah merasa kenyang. Bunda sudah tahu belum jika anak susah makan, mereka cenderung akan melakukan gerakan tutup mulut atau GTM.
Nah, GTM itu dipengaruhi oleh beberapa hal loh, seperti waktu pemberian ASI atau PASI yang berdekatan dengan MPASI, lalu waktu makan yang terlalu lama, dan juga jam makan yang tidak teratur, porsi makan terlalu besar dan tekstur tidak sesuai. Saat waktu makan tidak fokus pada kegiatan makan. Dan anak juga pernah menerima sesuatu yang dimasukkan ke mulut yang tidak enak. Kondisi mulut tidak sehat juga dapat mempengaruhi anak untuk melakukan gerakan tutup mulut. Dan yang terakhir, situasi makan yang tidak nyaman termasuk emosi ibu juga dapat mempengaruhi anak untuk melakukan gerakan tutup mulut ini. Nah, itu tadi informasi penting yang Bunda perlu ketahui agar si kecil bisa tumbuh aktif, sehat, dan cerdas. Semoga bermanfaat ya Bunda.